Akshkam Geology Desa, GPS dan Orientasi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Hanafiah, NIM 0307 1282 126030 dari Program Studi Teknik Geologi kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang GPS dan orientasi medan. APA-ITU GPS. Global Positioning System atau biasa disebut dengan GPS merupakan suatu sistem navigasi yang menyediakan informasi, lokasi, dan waktu dalam berbagai kondisi cuaca. GPS memiliki bagian-bagian penting, bisa dilihat di gambar. Fungsi dari bagian-bagian GPS antara lain yang pertama, antena, menangkap sinyal, yang kedua, tombol on atau off untuk menghidupkan atau mematikan alat, yang ketiga, display untuk menampilkan perintah yang ada pada GPS, yang keempat, tombol zoom in untuk memperbesar skala pada peta, yang kelima, tombol zoom out untuk memperkecil skala peta, yang keenam, tombol find untuk menampilkan menu yang ditemukan, yang ketujuh, tombol page untuk memindahkan halaman satu ke halaman berikutnya, yang kedelapan, tombol mark untuk menandai koordinat posisi, yang kesembilan, tombol menu untuk menampilkan option dari masing-masing tampilan halaman, yang kesepuluh, ada tombol quit untuk keluar dari tampilan menu atau kembali ke halaman berikutnya. GPS dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu GPS navigasi yang memiliki fungsi utama yaitu sebagai alat bantu navigasi dan informasi secara umum dengan akurasi koordinat mulai dari 3 meter sampai dengan puluhan meter. Yang kedua, yaitu GPS mapping yang berfungsi untuk kepentingan survei dan pemetaan dengan akurasi koordinat mulai dari cm hingga 3 meter. Yang ketiga, yaitu ada GPS geodetik berfungsi untuk memperoleh informasi posisi yang akurat dan presisi hingga order milimeter. Dari ketiga GPS tadi yang memiliki tingkat keakuratan yang paling tinggi yaitu ada di GPS geodetik karena mencapai order milimeter. Secara umum, GPS digunakan untuk menentukan titik koordinat tempat kita berdiri baik dalam skala nasional, skala regional, maupun skala global. Sebagai seorang geologis, kita memerlukan adanya studi lapangan. GPS adalah salah satu alat yang penting untuk kita bawa ketika kita terjun langsung ke lapangan. Lantas, bagaimana jika kita berada di kondisi lapangan di mana GPS tersebut tidak dapat digunakan, baik karena kendala sinyal maupun kendala-kendala lainnya? Penentuan titik koordinat kita berdiri dapat kita ketahui dengan metode orientasi medan. Orientasi Medan itu apa sih? Orientasi medan merupakan suatu teknik untuk mencari dan menentukan titik koordinat kita berdiri dengan menyamakan tanda-tanda medan yang mencolok di lapangan dengan bantuan kompas dan peta topografi. Tanda-tanda medan yang mencolok bisa berupa gedung, bisa berupa bentang alam, ataupun hal lainnya. Langkah-langkah metode orientasi medan. Untuk langkah-langkah penentuan titik koordinat dengan metode orientasi medan, yang pertama kita harus memiliki kompas dan peta topografi. Lalu pastikan tempat kita berdiri merupakan tempat yang terbuka sehingga kita dapat melihat dengan jelas tanda-tanda medan yang mencolok. Lalu persiapkan kompas yang kita miliki, bidik minimal 2 titik yang ada di sekitar kita. Catat sudut-sudutnya. Hitung back azimut dari titik tersebut. Lalu persiapkan peta topografi yang kita miliki. Ukur sudut sesuai dengan azimutnya. Tarik garis dari kedua titik tersebut sehingga garis tersebut berpotongan. Perpotongan antara kedua titik tersebut merupakan titik koordinat kita berdiri. Itu merupakan langkah-langkah penentuan titik koordinat ketika kita tidak memiliki GPS atau saat kita berada di lokasi yang tidak memiliki sinyal, karena pada dasarnya GPS merupakan alat yang membutuhkan sinyal atau satelit pada saat penggunaannya. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Terima kasih semua.